Hai guys, kali ini aku berada di Lobang Jepang Bukit Tinggi. Nah, kalian udah pernah belum ke Lobang Jepang ini? Kalau aku sih udah 2 kali ya, termasuk ini. Nah, ini tuh masuknya murah aja, tiketnya cuma sekitar 10.000 hingga 20.000. Nah, ini aku mau ceritain ke kalian sedikit sejarah tentang Lobang Jepang ini. Nah, Lobang Jepang ini tuh dibangun pada tahun 1944 pada Perang Dunia Kedua ya guys. Dan terowongan ini dibangun pada Maret hingga Juni 1944. Jadi jaraknya itu cuma beberapa bulan aja langsung jadi. Terletak 40 meter di bawah permukaan tanah di kawasan Ngarai Sianok Bukit Tinggi. Dan tempat ini tuh berfungsi sebagai basis pertahanan militer, penyimpanan logistik dan penjara bagi pekerja Romusa dengan kisah kelam serta penemuan kerangka manusia. Nah, untuk sejarahnya itu dibangun atas perintah Letnan Jenderal Moritake Tanabe untuk strategi Perang Asia Timur Jaya. Nah, mereka tuh memanfaatkan tenaga paksa atau Romusa dari berbagai daerah demi menekan kecurigaan sekutu. Terowongan ini juga tahan terhadap gempa dan bom ya teman-teman. Dan untuk ruangan di dalam lorong-lorong ini memiliki fungsinya masing-masing. Ada buat kamar tidur tentara, ruang pengintaian, dan ruang sidang. Kalian bisa lihat sendiri banyak banget kan lorong-lorongnya. Nah, fasilitasnya juga ada dapur, gudang amunisi, serta ruang gantung penyiksaan. Nah, ini tuh bagus banget tempatnya ya guys, adem, tapi kalian nggak boleh sembarangan ya kalau kesini, karena menurut informasi dari pengunjung yang pernah kesini, mereka tuh sering mendengar suara-suara angker, suara-suara aneh di dalam terowongan ini. Mereka juga pernah ada yang mendengar suara rintihan misterius atau penampakan bayangan di lorong-lorong gelap tanpa lampu. Emang sih ruangannya tuh lembab banget ya, menurut aku gelap dan sedikit menyeramkan menurutku, karena konon di sini tuh banyak banget orang yang meninggal pada masa penjajahan. Pekerja-pekerjanya tuh banyak banget yang meninggal karena mereka dipaksa membuat terowongan ini dengan waktu yang sangat singkat dan mereka banyak yang kelaparan dan akhirnya meninggal. Kalian lihat sendiri aja tuh gelap banget kan. By the way, kalau kalian kesini baru pertama kali guys, menurutku mendingan pakai tour guide, karena tour guide-nya tuh bisa ngejelasin ke kalian tentang sejarah Lobang Jepang ini. Dan harganya juga murah, itu tour guide-nya resmi dari pengelola Lobang Jepang ini cuma 70.000 aja. Tapi kalau kita nggak pakai tour guide ya guys, karena aku sebelumnya udah pernah kesini, jadi udah tahu jalurnya kemana aja dan udah tahu sejarahnya gimana. Nah, ini kita datangnya agak sorean, sekitar jam 4:30 sore, jadi pengunjungnya tuh udah sepi, cuma ada aku dan ponakanku berempat, terus ada kakak-kakak juga pengunjung dari Medan, jadi kita gabung aja biar rame dan gak sepi. Nah, ini tuh tempatnya agak mistis ya guys, jadi kalian gak boleh sembarangan kalau kesini. Nah, ini lobang buat pelarian para pekerja pada saat itu ya guys. Mereka tuh kaburnya ke hutan di bawah. Nah, hutan di bawah itu namanya Ngarai Sianok. Hutannya tuh luas banget dan mereka tuh kaburnya ke situ. Untuk jalur keluar pengunjung, keluarnya ini ada 2 versi, ada 2 jalur ya guys. Bisa lewat jalan yang utama tadi yang kita lewatin itu tangganya tuh lumayan banyak, dan ada lagi 1 tangga buat keluar dari lubang ini, tapi itu tangganya menanjak banget, sekitar 150-an anak tangga dan tinggi banget. Berhubung perjalanannya udah selesai, jadi aku akhiri sampai di sini dulu aja ya teman-teman. Terima kasih kalian yang udah temani kita jalan-jalan ke Lobang Jepang ini. See you, bye bye.